Here we go. Kiper Adoden Haag Ferran Ali Negara bisa bela timnas Indonesia tanpa naturalisasi. Kiper muda Adoden Haag Ferran Ali Negara ternyata memiliki paspor Indonesia. Hal itu membuatnya bisa langsung memperkuat skuad Garuda tanpa naturalisasi. Ferran Ali Negara menjadi perbincangan karena sedang berada di Indonesia. Menariknya, ia bertemu dengan orang PSSI, Arya Sinulinga. Bukan hanya itu, Ali Negara juga berjumpa tenaga ahli Menteri Kemenpora, Hamdan Hamadan. Bahkan di Instagram, kiper berusia 14 tahun ini melakukan latihan di Jakarta. Walau begitu, kedatangannya di Indonesia bukan untuk trial untuk masuk timnas Indonesia U16. Ferran Ali Negara mengaku berlibur di kampung halamannya, Serang, Banten. Adapun Ferran Ali Negara sendiri sejatinya bisa langsung membela timnas Indonesia U16 tanpa naturalisasi. Pasalnya, ia masih memiliki paspor Indonesia. Hal ini terungkap via unggahan Instagram @nusantara_ballers. Postingan itu menunjukkan bahwa Ali Negara sedang memegang paspor Indonesia. Hal ini wajar karena orang tua Ferran Ali Negara juga berasal dari Indonesia. Kakek dan neneknya juga berasal dari berbagai daerah seperti Serang, Manado, Malang, dan Surabaya. Sebelumnya, nama Ferran Ali Negara juga sempat diajukan Hamdan Hamadan ke Nova Arianto untuk timnas Indonesia U16. Akan tetapi, Ferran Ali Negara masih belum masuk pemain yang dibawa oleh Nova Arianto untuk Piala AFF U16. Hanya ada 2 pemain keturunan, yakni Matt Baker dan Lucas Rafaeli. Saat ini, Ferran Ali Negara berkarier di Adoden Haag Junior. Artinya dirinya adalah junior dari pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk. Menanti pemain keturunan tambahan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Berhubung sudah sampai di fase ini, tak ada satupun tim lemah yang akan dihadapi skuad asuhan Shin Tae-yong. Tergabung di grup C, timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 3 negara yang disebut di awal merupakan langganan tampil di Piala Dunia. Jepang selalu lolos ke Piala Dunia. Australia juga selalu lolos ke putaran final Piala Dunia semenjak pindah konfederasi dari OFC ke AFC pada 2005. Bagaimana dengan Arab Saudi? Arab Saudi lolos ke Piala Dunia dalam 2 edisi terakhir. Tak cuma berpengalaman, lawan-lawan timnas Indonesia di atas juga masuk kategori tim papan atas dunia saat ini. Nantinya seluruh peserta grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia. Sementara itu, tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 masih bisa membuka peluang lolos ke Piala Dunia dengan ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Demi bersaing di grup ini atau minimal finish keempat di klasemen akhir, timnas Indonesia membutuhkan pemain diaspora tambahan. Tak bisa dipungkiri, kehadiran pemain diaspora sukses mendongkrak performa timnas Indonesia. Saat ini ada beberapa pemain diaspora yang masuk radar PSSI. Menurut manajer timnas Indonesia, Sumarji, penyerang FC Utrecht Ole Romenyi merupakan salah satu nama yang diburu PSSI. Tak heran Ole Romenyi menjadi bidikan. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain jempolan di lini depan. Lini serang timnas Indonesia terlihat kurang greget, yang mana gagal mencetak gol dalam 3 laga terkini. Untuk mengatasi masalah mandulnya lini serang, timnas Indonesia dapat menggantungkan asa kepada Ole Romenyi. Terlebih di skuad timnas Indonesia saat ini terdapat beberapa mantan rekannya seperti Ragnar Oratmangoen dan Calvin Verdong. Erick Thohir soal kabar Kevin Dix dan Ole Romenyi dinaturalisasi timnas Indonesia. Tidak bisa bicara tanpa hitam di atas putih. Ketua PSSI Erick Thohir buka suara mengenai kabar pihaknya akan naturalisasi 2 pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Keduanya adalah Kevin Dix dan Ole Romenyi. Sebelumnya, pengamat sepak bola Roni Pangemanan mengklaim bahwa Erick Thohir berencana menambah pemain keturunan di timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada beberapa waktu lalu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga juga menyanggah bahwa pihaknya sedang mengusahakan naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romenyi.
bersama back FC Twente, Maes Hilgers. PSSI memang pernah mendekati Kevin Dix untuk dinaturalisasi demi timnas Indonesia, namun gagal. Sementara Ole Romenyi bercerita sudah berkomunikasi lewat FaceTime dengan Erick Thohir mengenai kemungkinan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Berkaca di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada September hingga Juni 2025. Pengundian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bakal dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 27 Juni. Peluang striker tangguh kecil gabung timnas Indonesia, Ketua PSSI Erick Thohir cari opsi lain. Ketua PSSI Erick Thohir dan Shin Tae-yong terus berupaya merekrut pemain grade A dari Eropa. Erick Thohir mengatakan tidak mudah merekrut pemain grade A, terutama pemain grade A posisi striker. PSSI sangat ketat melakukan penjaringan pemain striker grade A. Ole Romenyi salah satu striker pemain grade A yang diincar PSSI. Pemain asal Belanda itu berkali-kali dihubungi PSSI, namun belum memberikan kepastian jawaban. Shin Tae-yong terus berjuang menyusun skuad timnas Indonesia. Leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 Irak versus Indonesia. Shin Tae yang punya kesempatan membalas kekalahan dari Irak. PSSI sudah lama mengincar Ole Romenyi bergabung skuad timnas Indonesia. Ole Romenyi masih ragu karena masih menunggu panggilan bergabung skuad timnas Belanda. Namun nama Ole Romenyi belum kunjung masuk skuad timnas Belanda. Akhirnya Erick Thohir bocorkan calon penyerang naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Pandit senior beberkan progresnya. Pandit senior mendapat informasi terbaru dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal kemungkinan naturalisasi Ole Romenyi untuk timnas Indonesia. Nama Ole Romenyi digadang bakal menjadi penyerang baru timnas Indonesia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ole Romenyi yang kini bermain untuk FC Utrecht di Liga Belanda atau Eredivisie dinilai bisa menjadi jawaban atas kurang impresifnya lini serang timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan yang berat di putaran ketiga nanti. Maka dari itu kehadiran pemain berusia 23 tahun itu bakal menjadi tambahan amunisi yang luar biasa untuk timnas Indonesia di putaran ketiga nanti. Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan sempat menanyakan soal kemungkinan naturalisasi Ole Romenyi kepada Erick Thohir. Menurut Bung Ropan, Ole Romenyi masuk radar Erick Thohir untuk segera dinaturalisasi dalam waktu dekat. Terlebih hanya sekitar 2 bulan sebelum Indonesia melakoni laga pertama putaran ketiga. Kehadiran Ole Romenyi yang memiliki tipe sebagai goal getter akan sangat membantu timnas Indonesia untuk mengkonversi setiap peluang. Selama ini Shin Tae-yong mengandalkan Rafael Struijk untuk membongkar pertahanan lawan. Namun Rafael Struijk dinilai lebih cocok di sayap. Para penyerang muda yang dimiliki Indonesia saat ini pun belum cukup untuk bermain di level tinggi seperti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Siapa Daan Roth, stiker tajam keturunan Indonesia yang tanda-tandanya bakal dinaturalisasi? Nama Daan Roth mencuat di tengah urung jelasnya status striker Ole Romenyi yang konon akan dinaturalisasi. Seperti halnya Ole Romenyi, Daan Roth merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda. Pemain yang kini berseragam FC Twente tersebut tergolong memiliki statistik nan ciamik. Di usianya yang masih 22 tahun, Daan Roth telah memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Ia telah mencetak 9 gol dan 10 assist. Pemain ini belakangan santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dipersiapkan untuk timnas lantaran disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Lantas siapa sosok Daan Roth? Daan Roth lahir di Groenlo, Belanda 25 Juli 2001. Usianya kini 22 tahun. Pemain yang memiliki tinggi badan 1,79 tersebut merupakan pemain yang masuk kategori kesukaan Shin Tae-yong lantaran merupakan versatile alias bisa bermain di beberapa posisi. Ia tercatat bisa bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, penyerang bahkan hingga playmaker. Pemain yang kini mengenakan nomor punggung 11 telah bermain bersama FC Twente sejak di akademi. Ia bergabung bersama Akademi FC Twente pada 2012. Karirnya berlanjut di tim senior hingga kini. Tanda-tanda dinaturalisasi.
Belakangan nama Daan Roth semakin santer disebut bakal menjadi salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi bersama dengan sejumlah nama lain yang kini juga hangat diperbincangkan. Daan Roth disebut-sebut bisa jadi solusi bila oleh Romain batal dinaturalisasi untuk menambal stok striker yang saat ini jadi PR besar di timnas Indonesia jelang menghadapi putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanda-tanda bahwa Daan Roth bakal dinaturalisasi kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan terakhir di akun Instagramnya. Di unggahan itu terlihat sosok Fardy Bachdim memberikan like. Tak hanya itu, tampak dari daftar pengikutnya, Daan Roth juga telah mengikuti akun Instagram saudara dari Irfan Bachdim tersebut. Diketahui Fardy Bachdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi. Beberapa nama yang dibawanya yakni Nathan Chuaon, Saina Patinama, Tom Haye, Jay Itzes, hingga yang terbaru Calvin Verdong. Mungkinkah itu sebagai pertanda Daan Roth bakal mengikuti jejak pemain diaspora lainnya untuk dinaturalisasi? Patut ditunggu perkembangannya. Satu pemain Eropa selain Jens Raven yang mungkin bisa menjadi solusi kebuntuan di lini depan timnas Indonesia asuhan Sintayong. Dia adalah Julian Orip yang kini tidak tergantikan di klub Liga Belanda AZ Alkmaar U18 dan memainkan perannya sebagai attacking midfielder. Wonderkid AZ Alkmaar itu diketahui masih mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang merupakan kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Julian Orip sebetulnya bukanlah nama yang asing karena dirinya pernah dibidik oleh timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia U20 lalu. Namun saat itu ia tak menyanggupi tawaran itu lantaran telah lebih dahulu terpilih ke skuad Belanda di Euro U17. Di samping urung terlaksananya Piala Dunia U20 Indonesia. Akan tetapi Julian Orip belum lama ini memberikan sinyal siap membela timnas Indonesia melalui unggahan Instagram Stories-nya beberapa waktu lalu. Julian Orip terlihat sedang memantau timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 yang ketika itu untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar. Meski berposisi sebagai attacking midfielder, namun Julian Orip bisa menjadi opsi di lini serang timnas Indonesia mengingat dirinya punya statistik yang cukup mentereng. Bahkan secara keseluruhan Julian Orip telah menyumbangkan 12 gol dan 3 assist dari 39 penampilan bagi AZ Alkmaar U18 di Liga Belanda. Sebelumnya Julian Orip bermain apik bersama AZ Alkmaar U17 dengan koleksi 11 gol serta 5 assist dari 27 pertandingan di musim lalu. Julian Orip juga menjadi andalan di tim nasional Belanda U17 dengan mencatatkan 14 penampilan serta mendulang 1 gol untuk negaranya. Hal inilah yang bisa menjadi pertimbangan PSSI dan Sintayong untuk merayu Julian Orip yang masih berpeluang membela timnas Indonesia.